Baik. dan beliau hari ini tulus akan benar-benar masuk ke dalam Islam. Saudara-saudaraku yang lain tolong disaksikan. Silakan. Masya Allah. Makasih Kiai. Allahu Akbar. Jadi Bang Juma, Siap. Bang Juma dengan yang lainnya. Jadi sebelum aku kembali disyahadatkan, aku mau bilang gini, mulai saat ini Yesus atau Isa Al-Masih itu adalah nabi utusan, bukan Tuhan, ya, bukan Tuhan. Yang Tuhan sebenarnya yaitu Allah tadi, Allah, ya, ya. yang disebutkan. Jadi ini ikrar aku bahwa mulai sekarang, saat ini, detik ini, enggak ada Yesus sebagai Tuhan di dalam diri aku. Yang ada Yesus itu adalah nabi utusan Allah, ya, Tuhan. Siap. Yang esa. Oke, Baik, kita silakan mulai Bang proses, Juma. Baik. Ikuti saya Bang. Ya, oke. Bismillah Bismillah Ar-Rahman Rahman Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik sahabat-sahabat sekalian, sebelum kemudian kiai kita hadir di tengah-tengah kita ini, Masya Allah, beliau dengan sabar menuntun dari tadi siang pada saudara kita yang sudah mu'alaf. Nanti beliau kita minta dengan hormat untuk mendoakan saudara kita yang baru mu'alaf. Namun sebelumnya saya minta kepada saudara Benhar mengikuti saya. Dan aku bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus adalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah, Subhanallah. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada guru kita, kepada kiai kita untuk senantiasa memberikan doa. Kiranya doa beliau bisa diijabah untuk kita semua yang mendengarkan dan untuk umat Islam secara keseluruhan. Amin, amin ya rabbal alamin. Silakan Pak Kiai. Masya Allah. Ya, sila insyaallah, insyaallah. Baik. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita sudah memiliki saudara seiman yang baru, yang insya Allah saudara kita ini akan bersama-sama kita kelak nanti bergandengan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Insya Allah semuanya dengan proses yang syahadat tadi ini membuktikan bahwasanya Allah memang sangat sayang dan cinta kepada Pak Bernhard. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang kepada Pak Bernhard. Semoga kita doakan juga nanti Allah memberikan hidayah kepada istri beliau, keluarga-keluarga beliau insyaallah. Mari sama-sama kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai, merahmati dan memberkahi apa yang hari ini kita laksanakan di Komal ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا رحم المساكين يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. اللهم ربنا تقبل منا يا الله دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami mengangkat tangan kami ya Allah, memohon kepadamu terhadap ampunan-ampunanmu yang luas ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, begitu banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan ya Allah. Di masa-masa kebodohan kami telah banyak mengingkari kebenaran-kebenaran-Mu ya Allah. Kami telah menyingkirkan yang hak ya Allah, dan kami senantiasa mengedepankan kebatilan. Ya Allah, itu semua kami lakukan ya Allah karena mungkin kebodohan kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Engkau mengetahui ya Allah, sebanyak apapun dosa yang kami lakukan ya Allah, sungguh pengampunan-Mu lebih besar ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, seluas apapun dosa yang kami lakukan ya Allah, sungguh rahmat-Mu lebih luas ya Allah. Ya Allah, ampuni segala kesalahan kami, terkhusus saudara kami Pak Benhad ya Allah, yang hari ini telah mengakui tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Engkaulah satu-satunya yang patut untuk disembah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami berlindung. Hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, dengan bertambahnya saudara kami ya Allah, dengan bertambahnya saudara kami masuk ke dalam Islam ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, lindungilah Pak Benhad, lindungi pula kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jagalah beliau ya Allah, tetapkan keimanan beliau di dalam hatinya ya Allah setelah Engkau menetapkannya. Kokohkan keyakinannya ya Allah, jaga keyakinan keimanannya ya Allah dalam hatinya ya Allah setelah Engkau memberinya hidayah. Jangan Engkau palingkan keimanannya ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami mohon kepadamu ya Allah, seandainya saja ya Allah kematian itu lebih mengawali kami ya Allah, maka matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan muslim ya Allah. Matikan kami dalam keadaan berserah diri kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, matikanlah kami ya Allah ketika lisan kami mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, seandainya kematian itu datang kepada kami ya Allah, maka gerakkan lisan kami ini ya Allah untuk mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, Engkau hidupkan kami dalam kalimat iman, maka matikan pula kami dengan kalimat iman ini ya Allah, dan bangkitkan pula kami dengan kalimat iman ini. Ya Allah, kepada saudara-saudara kami yang berjuang hari ini siang dan malam ya Allah, yang memperjuangkan agama-Mu ya Allah, lindungi kami ya Allah dari segala fitnah ya Allah. Kembalikanlah ya Allah makar-makar musuh-musuh kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kembalikan ya Allah makar-makar mereka yang hendak menghancurkan kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kabulkan doa kami ya Allah, kabulkan keinginan kami ya Allah. Engkau mengetahui yang baik untuk kami, yang baik datangkan untuk kami, dan yang buruk jauhkan dalam kehidupan kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Amin. Amin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami mohon kepadamu, berikan kami hidayah, berikan hidayah pula kepada Pak Benhad dan keluarganya ya Allah, agar mau memeluk agama Islam ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, di akhir doa kami meminta, kabulkan hajat kami ya Allah. Ujibu da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallamun alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah.
Ya, silakan dilanjut. Tinggal sedikit memberi bimbingan kepada beliau. Tadi sudah banyak saudara-saudara kita, terkhusus Bang Zuma, yang memberikan penjelasan yang luas terhadap bagaimana keyakinan-keyakinan yang sesungguhnya. Ketika nanti Pak Benhad mendapatkan seorang guru atau ulama atau ustadz di tempat Pak Benhad, maka datangi mereka, minta nasihat mereka, minta bimbingan mereka. Pilihlah guru-guru yang memang bisa memantapkan keimanan dan keyakinan. Tanamkan belajar tauhid yang benar, belajar tentang akidah ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti sudah dapat itu, dari mulai sekarang Pak Benhad sudah diwajibkan untuk melakukan salat. Oh Ustadz, saya belum paham bacaan salat. Allah berfirman dalam Quran, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Di dalam Al-Quran juz 30 Allah juga sampaikan, Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ketika seseorang sudah ada di dalam Islam itu sendiri, maka untuk meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, maka sembahlah Allah dan dirikanlah salat untuk mengingat Allah. Maka kewajiban salat itu sendiri sudah jatuh. Walaupun seandainya Pak Benhad belum mampu memahami bacaan-bacaan salat, maka gerakan-gerakan salat untuk diikuti itu sudah sah. Mulai sekarang kalau nanti waktu-waktu salat sudah masuk, salatlah berjamaah, masuk ke dalam masjid, ikuti gerakan-gerakan para jamaah yang salat di sana. Sekalipun Pak Benhad belum mengenal bacaan-bacaan salat sama sekali, karena memang perintah untuk mengakui Allah sebagai Tuhan adalah dengan menyembahnya dengan tata cara salat. Itu yang Allah minta. Maka untuk mengingat dan mengakui Allah adalah Rabb, sembah Dia sesuai dengan perintahnya, yaitu salat. Sebagaimana Isa Al-Masih itu sendiri bersujud di malam hari kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dan berdoa dengan cara-cara Islam. Maka Pak Benhad, perintah salat sudah jatuh karena sudah bersyahadat. Ketika nanti waktu salat ada masjid, pergi ke masjid, ambil air wudhu. Ambil air wudhu sebagaimana Pak Benhad pernah pelajari wudhu yang sudah diketahui. Lihat aja nanti di sana, minta agar diajarkan wudhu. Bilang Pak Benhad sudah mu'allaf, baru masuk Islam, agar minta diajarkan tata cara berwudhu yang benar. Insya Allah akan diajarkan oleh umat-umat muslim nanti yang ada di sana. Kemudian ikut sholat berjamaah dengan mereka, ikuti gerakan-gerakan mereka. Maka disitulah nanti Pak Benhad akan menemukan bagaimana sebenarnya kebenaran itu. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan di dalam batin Pak Benhad dengan ketenangan yang hakiki. Mungkin sampai di sini paham Pak Benhad ya? Insyaallah. Silakan dilanjut saudaraku. Iya. Terima kasih banyak Pak Kiai, Bang Zuma, semua saudara-saudaraku yang ada hadir di malam ini. Ya, terima kasih banyak atas bimbingan, petunjuknya. Artinya saya pribadi tidak lupa mengucapkan syukur karena saya menemukan yang sebenarnya yang saya cari. Jadi demi Allah dan Rasulnya, mungkin besok saya berhenti bekerja di sini. Mungkin saya akan pindah kemana untuk melakukan tadi syarat-syaratnya, karena saya pikir kalau di sini saya nggak bisa memenuhi syarat-syarat itu. Pasti saya disibukkan dengan pekerjaan bisa dicari, tapi untuk mencari kebenaran itu kapan lagi kalau nggak sekarang? Benar. Ya, mungkin saya pamit juga nanti juga dengan baik-baik sama bos saya nggak mengutamakan dulu pekerjaan. Karena mungkin saya mau bersunat dulu. Setelah bersunat saya mau mencari orang yang tepat, yang dekat, yang langsung dengan saya. Insyaallah saya mulai saat ini saya sudah mantapkan diri untuk meninggalkan pekerjaan saya. Mungkin terserah mau dibayar full atau nggak dibayar, nggak peduli pokoknya. Ya, asal saya bisa keluar sudah dari sini, karena di sini nggak mungkin, karena nggak ada yang paham. Karena teman-teman saya Muslim di sini, tempat kerja saya di sini, rata-rata nggak ngerjain apa yang diperintahkan tadi itu, yang seperti Pak Ustadz bilang itu sholat.
nggak ada. Makanya kalau aku tetap di sini sama aja gitu Ya. dengan yang agama lalu. Nah, oke. Ya. Selama jadi saya ungkapkan kalau memang ada teman-teman Oten yang di sini, ya saya minta maaf. Kenapa saya berpaling? Saya ingin mencari kebenaran. Saya harap teman-teman Oten juga mau membuka diri, jangan menutup diri dari kebenaran. Ya ini semoga teman-teman saya yang Oten dapat juga doa-doa dari Ustadz itu. Jadi didoakan semoga kalian juga bisa dapat hidayah. Jangan Amin. pernah takut. Jadi mulai saat ini saya mau kemas-kemas barang juga Pak Ustadz, Bang Zuma, Bang Blender semualah Bunda yang menyaksikan. Saya mau kemas-kemas barang juga karena saya mau pamit. Entah itu mau dibayar hasil kerja aku selama ini nggak apa-apa, nggak dibayar juga nggak apa-apa. Pokoknya saya mau melangkahkan diri, saya mau luruskan dulu niat saya mencari kebenaran dan sudah ada dasar, insya Allah Allah dan Rasulnya membimbing saya ke jalan yang benar, yang lurus, Benar. mencari, menemukan orang yang tepat, yang benar-benar mau menerima saya untuk membimbing saya nanti. Iya, iya. Doakan saya Bang Juma, Pak Kiai, semua, Bang Blender, doakan saya. Iya, iya. Saya punya coba tawaran, ya, saya punya dengan- tawaran kepada Pak Benhard. Seandainya Pak Benhard itu ingin ya misal ya, ini misal saja ya, Pak Benhard itu boleh mendatangi di tempat pondok pesantren Al Husna, alamatnya Samarinda Seberang, Jalan Kiai Haji Harun Nafis nomor 38. Nah, di situ nanti Pak Benhard akan menjumpai saya kalau seandainya Pak Benhard ada di atau menjelajah ke Samarinda. Saya siap membimbing kalau seandainya bertemu dengan saya. Kita bisa belajar sama-sama ya di pondok pesantren yang saya bina itu, ya insya Allah. Tapi kalaupun tidak, bisa di mana saja. Dan untuk masalah apa tadi sudah disampaikan oleh Bang Zuma dan teman-teman dari Apologet Islam, di setiap wilayah itu ada cabang atau utusan tersendiri yang insya Allah ini tetap dipantau dan tetap dijaga, ya, tetap dipantau, tetap dijaga, apapun itu namanya. Jadi Pak Benhard tidak sendirian ketika seseorang sudah mengislamkan, maka kewajibannya adalah membimbing, tidak dibiarkan. Maka insya Allah ini menjadi tanggung jawab teman-teman semua, terkhusus dari Apologet Islam itu sendiri, ya, untuk senantiasa memantau Pak Benhard ini. Nah, itu prosesnya tentu saudara-saudara kita sudah paham, ya Pak Benhard ya. Nah, Oke, saya sudah Pak Kiai. kirimkan alamat Ya, ya, seandainya oke, mau Pak Kiai. belajar agama di pondok pesantren saya, Pondok Pesantren Al Husna Samarinda Seberang, ya, di Jalan Kiai Haji Harun Nafis, Kalimantan Timur ya pastinya, nomor 38. Di situ nanti Pak Benhard bisa menemui saya. Jadi kalau misalkan nanti jumpa atau datang ke situ, nanti akan menemui satpam, bilang saja mau bertemu dengan Kiai Haji, ya, dengan Pak Kiai gitu saja, udah paham itu. Nah, insya Allah nanti bisa kita bina di situ, ya, insya Allah ya. Silakan lanjut. Oh ya, oke. Izin, Pak Benhard, izin boleh bicara? Pak Ya. Benhard nanti tolong dibaca ya DM saya ya. Ya, saya Blender cantik Pak Benhard. Blender cantik nanti ada saya DM. DM itu di mana lihatnya, Bunda? Saya nggak tahu caranya di mana. Pesan nanti ada di Bapak nanti keluar dari sini. Misalnya kan turun nih, nanti keluar di situ. Di situ nanti ada pilihan tuh. Ada yang gambar orang, ada tulisan apa kayak apa kayak surat gitu, kotak masuk gitu. Nah, nanti di situ iya, ada. iya. Oke, ya, Bunda. ada Terima DM kasih dari banyak, saya ya. Bunda. Ya. Ya, terima kasih ya Oke. Bang ya. Ya, sama-sama. Jadi ini saya mau tanyakan nih Pak Ustadz, atau ini kalau misalnya saya bertemu seseorang yang mau mengajarin saya Islam itu nggak apa-apa walaupun nggak bertemu saudara-saudaraku ini. Nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Makanya Sama aja, maksudnya sama aja itu bimbingannya gitu. ya, jadi belajar itu kan
kalau memang bisa bertemu langsung dengan guru-guru, dengan kiai-kiai atau ustadz-ustadz, itu kan lebih baik lagi. Namun jika tidak bertemu secara langsung dengan mereka, atau mungkin Pak Benhad belum menemukan ya untuk guru yang pas, guru yang cocok, yang bisa membimbing, ya Pak Benhad bisa datang kemari di Komal ini bersilaturahmi, boleh dengan Bang Zuma, dengan apologet yang lain di sini, yang memang banyak kok di apologet itu. Ustadz-ustadz itu selain saya itu banyak ya. Cuman saya ini kan memang jarang, dan saya memang sering di Komal ini saja kalau saya. Ya, kalau saya memang sering di sini saja, di Komal ini saja mengikuti blender ini. Ya, tapi kalau seandainya mau belajar di sini ya boleh, tetap terbuka luas. Nah, satu lagi, jangan nanti masuk Komal-Komal. Boleh juga ya. Boleh, jangan masuk ke Ya, Komal-Komal agama yang lalu, jangan, nanti bahaya ya. Jangan, karena belajar Islam terus dikuatkan. Nanti silakan mau ditanya tentang akidah, tentang fikih, ya, tentang tauhid, silakan. Insya Allah kalau untuk di sini ya, misalkan di sini saya yang bertanggung jawab untuk mengajarkan agama. Tapi kalaupun seandainya di tempat yang lain, nanti insya Allah akan diundang ustadz-ustadz yang lain. Ada Ustadz Wafi, ada Ustadz Alif, ya, ada Ustadz siapapun namanya saya nggak hafal ya, banyak ya di Afi ya. Nah, itu bisa tanya tentang keislaman di sana. Banyak kok. Ya, tapi memang lebih baiknya lagi supaya tidak terkontaminasi, lebih baik lagi di tempat Pak Benhad cari memang bisa bertemu langsung dengan ustadz, minta bimbingan. Kalau ustadz pasti membimbing itu. Pasti membimbing itu karena mereka senang dengan orang-orang mu'alaf. Senang dengan orang mu'alaf, ya. Nah, seperti itu. Ya, amin. Jadi intinya tadi aja itu aku udah ambil pengalaman juga. Aku aja belum login ke Islam, baru naik di Komal yang seiman lalu. Sekarang nggak seiman sih, ya, yang lalu. Saya anggap lalu nih. Betul. Yang lalu tadi sudah digoblok-goblokin, mau diapa-apain gitu, dijelasin tentang Trinitas apa segala. Aku udah muak dengan yang begitu-begitu. Jadi mungkin aku seperti saran Ustadz tadi, nggak usah naik ke situ berteman dengan itu, ya mungkin nggak. Aku aja cari Komal yang Islam yang bisa memberikan aku pemahaman itu aja. Iya. Makanya nanti kalau ada di sana cari ustadz, nanti biar dibimbing macam mana. Ya, karena nanti kan ada proses lagi. Maksudnya bukan proses ya, lebih tepatnya itu ada istilahnya kalau dalam Islam itu kan untuk menggugurkan hadas-hadas besar atau najis-najis besar kita yang dulu itu kan dengan mandi wajib ya. Ya, nanti itu proses nanti lah ya, nanti di sana Pak Benhad bisa tanya-tanya sama ustadz-ustadz yang mungkin bisa jumpa Pak Benhad di sana. Kalau udah datang ke masjid, Pak Benhad akan temukan ustadz banyak di masjid, ya kan? Nah, jadi kalau di masjid itu ustadz banyak. Nah, tanya, saya baru mu'alaf baru saja. Nah, nanti ada tanyakan apakah saya harus mandi wajib, bagaimana tata caranya. Itu nanti dijelaskan di sana ya. Kalau di sini saya jelaskan tentang mandi wajib ya, tentang wajib mandi hadas besar itu mungkin kan tidak bisa karena tidak secara langsung mengetahui. Nah, nanti insya Allah jumpa nanti di sana, pastinya minta ajarkan ya Pak Benhad ya. Oh ya, berarti dalam Islam itu diatur juga secara mandi itu ya Pak Ustadz. Ya, nanti kan ada Islam itu kan ada mandi hadas kecil atau hadas besar, itu nanti kan ada mandi biasa. Maksudnya hadas itu gimana Pak Ustadz? Ya. Maksudnya yang hadas itu gimana? Hadas itu kan ada terbagi dua ya, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas ini kan berkaitan tentang hal-hal yang melekat yang berkaitan dengan sesuatu yang kotor. Makanya kan kalau misalkan kita sholat ini ada wudhu itu kan menggugurkan hadas kecil. Jadi kotoran-kotoran kecil atau dosa-dosa kecil kita itu wudhu. Jadi membersihkan dosa-dosa kecil kita dengan tata cara wudhu. Nah, kemudian ada mandi hadas besar. Hadas besar ini dengan menggugurkan dosa besar itu sendiri. Jadi ibaratnya Pak Benhad ini kan udah bersih seperti bayi baru dilahirkan. Pak Benhad ini seperti bayi sekarang posisinya. Tidak ada dosa sama sekali. Tapi untuk menggugurkan seperti yang dulu perbuatan-perbuatan lalu, lebih abasah lagi, lebih ditekankan lagi, agar supaya lebih afdol lagi, lebih utama lagi, ada mandi hadas besar. Untuk lebih membersihkan. Jadi dulu pernah begini, pernah begitu macam.
untuk lebih afdol lagi mandi hadas besar. Jadi kalaupun seandainya itu tidak dilakukan, seandainya itu tidak dilakukan juga tidak bermasalah dalam Islam. Yang penting sudah bersyahadat dan mengakui Allah sebagai Tuhan, Rasul sebagai Nabi. Seperti itu. Jadi kalau proses-proses tentang masalah fikih itu nanti bisa dipelajari untuk selanjutnya. Karena kalau sekarang saya jelaskan, Pak Benhad nanti bakal belum paham, ya, bakal belum paham. Makanya perlu bimbingan. Itu nanti. Yang penting udah masuk Islam, ya, tinggal melakukan sholat. Itu kewajiban yang mutlak. Selebihnya nanti bisa diurus oleh guru-guru yang lain yang mungkin nanti Pak Benhad jumpai di sana. Makanya jangan malu bertanya, karena nanti nggak bakalan dipukulin lagi karena udah Islam, ya. Oh, Jadi iya gitu ya. Nggak usah takut dipukuli lagi, nggak usah. Saya baru masuk Islam nih, mualaf baru saja kemarin malam bilang ajarkan saya. Wah, itu nanti Pak Benhad itu diladeni kayak raja tuh nanti, ya, diladeni kayak raja, nggak dipukulin lagi. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya, oke. Ya, insya Allah lanjut. Tapi sekarang saya Pak Ustadz setelah tadi ikrar itu mulai muncul kemantapan, tidak ada rasa takut mau digebukin lagi. Karena walaupun mati itu dalam kebenaran ya nggak apa-apa, kita kan cari kebenaran aja kan. Betul. Kalau mati dalam kebenaran masa mau tempatnya yang salah. Betul. Ya. Jadi walaupun aku nggak tahu mau dalil-dalil apa, aku sekarang ini masih dalil logika aja, akal yang bermain. Betul. Itu syarat dalam Islam memang akal, berakal, ya. Nah, jadi Pak Benhad udah nggak ada lagi rasa khawatir kan? Kenapa? Karena memang awalnya rasa khawatir itu datangnya dari syaitan. Dia membisik-bisikkan itu hingga akhirnya Pak Benhad merasa takut. Itu setan. Nah, sekarang setannya udah lepas. Iya, memang benar Pak Kiai. Karena tadi memang aku masih rasa takut atau apa, sekarang kayak itu apa ya, di hati tuh kayak nggak gentar itu mau digebukin, mau diapain tuh. Udah nggak rasa takut gitu. Cuman nanti ini aku mau memenuhi dulu syarat-syarat karena aku ingin mau sempurna Islam itu yang Alhamdulillah bagus. Diriku. Jadi aku mau penuhi semua syaratnya, karena kalau nggak memenuhi syaratnya itu gimana? Kita nanti dibilang Islam gimana? Jadi secara akal harus mengikuti apa yang ada. Kalau kita Islam mau Islam ya harus mengikuti apa yang diperintahkan kan gitu. Betul. Secara akal ini aku belum tahu dalil. Yang penting dalil aku sekarang adalah akal, logika. Itu aja. Jadi semoga doain aja, semoga aku bisa dapat guru yang bagus. Mudah-mudahan nggak salah jalan, nggak salah ini, salah bimbing. Asal lagi kita nanti kan kalau aku misalnya dapat pelajaran dari ustadz yang ada aku temuin, itu bisa nggak aku untuk tambah meyakinkan lagi, menanyakan kepada Pak Kiai atau sama Bang Juma ya, atau Bang Blender. Ya, karena boleh. Sistem aku belajar nanti perlu kehati-hatian. Jangan nanti aku belajar di sini, nanti diajarin yang begini. Nah, aku konfirmasikan lagi ke Pak Kiai atau ke Bang Zuma atau Bang Blender, ya siapa aja yang ada di sini. Nah, kalau memang sepaham itu benar, ya berarti itu sudah yang benar. Karena kalau satu orang saja yang mengatakan benar kan belum tentu itu. Kalau lebih dari satu, ya pasti. Maksudnya aku begini, kalau aku dapatkan pelajaran Islam dari Ustadz misalnya, terus aku koordinasikan untuk meyakinkan aku itu benar apa tidak ucapannya dia, ya kan? Boleh nggak Pak Kiai gitu? Bukan boleh, meragukan sih, cuma mengkonfirmasi. Mengkonfirmasi apa yang saya temukan itu, kemudian mereka sampaikan begini-begini, dan sebagai satu keyakinan buat saya. Jadi harus saya konfirmasikan lagi. Itu boleh Pak Kiai seperti itu? Boleh, untuk supaya kita lebih, karena begini saudaraku Pak Benhad, di Qomal ini kan kita tidak mengetahui basic seseorang itu dengan benar. Kita memang kan kalau di medsos ini kan
siapa saja mungkin boleh mengaku sebagai guru atau ustadz maksudnya, ya kan? Untuk masalah keilmuan agama ini memang harus hati-hati, dan itu perintah Allah dalam Al-Quran. Allah sampaikan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah engkau tentang agama, tentang ilmu, ya, jika engkau nggak mengetahuinya. Jadi memang ada perintah dari Allah untuk mencari orang yang memang paham ilmu agama. Itu perintah Allah. Nah, memang itu perintah. Jadi kalau misalnya konfirmasi ditanyakan, Pak Kiai, ini saya kemarin dapat penjelasan seperti ini. Ini kira-kira bagaimana? Mungkin seperti itu maksud Pak Benhad kan? Nah, kalau seandainya Iya, iya, ya. ya, kalau seandainya seperti itu, ingin mempertanyakan atau ingin memperjelas, boleh-boleh saja. Kita lebih memperjelaskannya lagi atau mengatakan ya seperti itu. Kalau memang nanti, oh bukan seperti itu, pemahaman mentahnya bukan begitu, itu ada penjelasannya lebih luas lagi. Nah, itu nanti bisa dijelaskan. Itu insya Allah mudah-mudahan kalau saya sendiri ada di sini. Karena memang untuk 24 jam saya belum tentu ada di Komal, karena kesibukan saya yang mengurus para santri-santri kan. Nah, jadi tidak sepenuhnya ini sudah saya korbankan. Harusnya malam ini ada majelis taklim ini, ada pengajian malam untuk santri, tapi saya korbankan. Terima kasih banyak Pak Ustadz sudah menghalangi ini. Pak Ustadz minta maaf. Tidak. Justru gara-gara saya enggak. sampai Pak Kiai ini terhambat. Tidak. Ini justru lebih merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan saya secara pribadi, karena ini merupakan sesuatu yang lebih hak daripada apa yang saya sampaikan kepada para santri-santri itu. Karena untuk santri itu bisa kapan saja untuk memberikan ilmu, tapi kalau untuk Pak Benhad ini kan belum tentu. Dari sejuta manusia yang ada di Komal ini, baru ini saya secara pribadi. Kalau Bang Zuma mungkin sudah berpengalaman berapa orang ya di Komal itu untuk disyahadatkan. Saya kan baru ini, ya. Kalau secara dunia nyata udah banyak, tapi kalau untuk di medsos baru ini. Jadi saya ini merupakan sebuah kehormatan justru. Saya berterima kasih kepada Pak Benhad justru, ya, karena menghantarkan saya, menggerakkan saya untuk bisa menyaksikan secara langsung proses syahadat ini. Jadi tidak sama sekali menghambat, ya, tidak. Justru saya lebih berterima kasih dan berbangga hati karena hadirnya saudara saya yang baru di dalam Islam itu sendiri, ya. Saya berterima kasih. Jadi tidak perlu merasa sungkan atau merasa bersalah, enggak. Saya korbankan waktu ini, justru ini yang saya korbankan karena agama, bukan untuk yang sia-sia. Nah, kalau yang untuk sia-sia saya juga nggak mau, ya. Ini justru lebih bermanfaat. Amin. Ya, lebih bermanfaat. Jadi boleh silakan bertanya. Ya, kalau nggak ada saya, silakan diskusi ringan, tanya-tanya ringan kepada Bang Blender, atau mungkin nggak bertemu dengan Bang Zuma, atau nanti ada Komal Bang Zuma kan, kalau TikToknya diikutin, ada beliau, ya ikut naik aja. Bang Zuma kan pasti hafal sama Pak Benhad, ya minta naik. Kalau pas lagi nanti bisa bicara ringan, tapi kalau pas lagi debat-debat panas jangan. Debat-debat panas tuh kalau misalkan ada orang-orang kafir yang keras, ya, dan sebagainya, nanti debat panas terjadi. Ya udah, tempat muslim-muslim yang teduh, karena belajar Islam kan tujuan Pak Benhad ingin belajar kan. Nah, kalau ingin belajar, ya pas dari diskusi-diskusi ringan, bertanyalah, ada ustaz-ustaz di situ. Nah, seperti itu. Saya insya Allah memang di sini aja, tapi tidak 24 jam itu bisa hadir. Seperti itu Pak Benhad. Makanya saya sarankan lebih baik Pak Benhad itu berkorban untuk betul-betul mencari ustadz di wilayah setempat yang memang ada di sana. Kalau di masjid banyak itu Pak Benhad, banyak ustadz kalau ada di masjid. Dekatin. Kalau udah nampak bersorban-sorban, nanti berjubah, ya, memang pakaiannya luar biasa, ya kan, nampak tuh ya ciri-ciri ustadz tuh kelihatan tuh. Nah, jadi boleh bertanya, salamin dia, katakan sebenarnya yang terjadi apa, tentang masalah aku baru masuk Islam, ingin belajar. Nah, itu nanti Allah tunjukkan. Allah nggak akan membiarkan Pak Benhad, tidak akan membiarkan. Allah pasti bimbing ke jalan yang memang Pak Benhad inginkan, pasti itu, ya, nggak usah khawatir untuk itu. Silakan lanjut. Oke. Jadi intinya, makanya aku udah mantapkan tuh tadi Pak Kiai, aku mau berkemas-kemas juga sebentar, karena aku besok pagi jelas sudah meninggalkan pekerjaan aku,
aku ingin memenuhi syarat-syarat dulu. Setelah bersunat, kemudian mencari seorang guru itu untuk membimbing aku. Ya. Jadi makanya Masalah izin Bunda potong sedikit ya Pak Benhat. Mungkin Gurunda Zuma ada yang mau disampaikan Ya, pada silakan. Pak Benhat atau Bang Handi Selebes. Ya, silakan Bang Zuma, Pak Handi, silakan gantian. Saya mau apa dulu? Istirahat sebentar. Siap, Kiai. oke, Terima ya. kasih. Terima kasih Pak Kiai. Kasih Pak Kiai. Ya, sama-sama insya Allah. Silakan dilanjut saudaraku yang lain. Kasih motivasi lagi. Ya, Ya, ini sebelum Gurunda Juma bicara atau Bang Handi, saya mau bicara Bang Behat. Untuk naik ke koma-koma, Bang Behat juga harus berhati-hati ya, karena nanti takutnya salah masuk koma gitu kan ya. Nanti alangkah baiknya bertanya dulu gitu. Kalau misalnya ke Bang Blender nih, misalnya kemana ya bisanya, nanti pasti akan kami tunjukkan gitu. Misalnya kalau lagi Bang Zuma lagi buka atau ke Buya apa? Buya Strong itu ada juga, Ustadz Hanafi itu setiap pagi selalu buka koma sebelum beliau berangkat kerja. Pokoknya banyak lah yang bisa kita, Ustadz Tahta itu kadang di komalnya Ustadz Arif. Nah itu banyak kalau ingin menggali ilmu Bang ya. Jangan sampai salah-salah masuk koma, nanti sampai ini muslim tapi ternyata Abang tersesat nanti gitu. oke ya Bunda, terima kasih banyak sarannya. Ya. Ya, Gurunda monitor Gurunda, Bang Zuma atau Bang Handi. Silakan Gurunda. Biar Bang Handi dulu, Bun. Ini aku mau tanya Atau- nih, siapa aja yang bisa jawab nih? Ya, Itu silakan. tadi ada typing di bawah itu suruh ganti nama, maksudnya gimana itu ganti nama? Ya, kalau ganti nama Pak misalnya, Benhat. gimana? Kalau misalnya mau ganti nama, bisa. Isa keren Isa kan, Muhammad Isa. Wah keren tuh. Enggak, cocok. Enggak, takutnya gini, kalau aku ganti nama, Bagus. aku Nekomal ini nanti nggak dikenal lagi gitu. Ya, Bukan ganti nama komalnya, akunnya enggak. Nanti namanya di identitas mualafnya setelah mualaf. iya, oke Bang, siap itu maksudnya ya. Oke, Iya. bukan berarti nama ini tetap ada, tapi bukan ini lagi yang di statusnya gitu loh. Emang nama asli di KTP siapa ya? Ya ini. Oh ya udah ganti aja nama yang Islam seperti Iya. Batula SE mungkin apa? Apa lagi tuh? Bukan ya. Ya. Enggak, Jadi maksudnya hukum memberi nama atau mengganti nama Islam itu hukumnya sunnah ya, ketika sudah memeluk Islam, atau kita memang dianjurkan untuk mencari nama-nama Islam yang bersifat sunnah, ya, yang bersifat sunnah. Jadi kalau ya, Bang, kalau nggak diganti gitu apa masalah atau gimana gitu loh? ya sebenarnya penggantian nama ini atau disebut dengan badal isim